Bruno Guimaraes dipantau Man City dan Liverpool. Newcastle United terus berusaha untuk melanjutkan proses perpanjangan kontrak dengan Bruno Guimaraes setelah menolak tawaran yang diajukan oleh beberapa klub besar Eropa sepanjang tahun ini. Itulah berdasarkan informasi yang diperoleh oleh 90 Minutes. Guimaraes sukses berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Inggris sejak didatangkan Newcastle dari Lyon pada Januari 2022. Dan ia menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan timnya finish di posisi 4 besar dan masuk ke fase grup Liga Champions. Klubnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan sorotan terhadap perkembangan tersebut. Newcastle telah berusaha untuk menjalani negosiasi perpanjangan kontrak dengan Guimaraes jelang akhir 2022. Tetapi saat itu kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Dalam bursa transfer Januari 2023 lalu, Real Madrid menghubungi Newcastle terkait peluang untuk mendatangkan Guimaraes. Sementara situasi ini juga dipantau oleh Chelsea, Manchester City, dan Liverpool. Tetapi The Magpies menegaskan bahwa mereka tidak akan menjual pemain asal Brasil tersebut dan ia juga tidak ingin hengkang. Proses negosiasi perpanjangan kontrak disebut akan segera mencapai titik akhir. Guimaraes akan segera memperpanjang kontraknya di St. James Park hingga 2028. Kontraknya saat ini akan habis pada 2026. Man City cuan besar jualan pemain akademi. Investasi klub pada pemain muda membuahkan hasil besar dalam penjualan pemain dan juga melahirkan bintang tim utama seperti Phil Foden dan Rico Lewis. Pada tahun 2014, Manchester City akhirnya membuka tempat latihan mereka yang baru dan canggih, City Football Academy. Dengan biaya sekitar 200 juta pound sterling, stadion ini memiliki 16 lapangan ukuran penuh, sebuah lapangan dalam ruangan, sebuah stadion untuk tim muda dan wanita, beberapa pusat kebugaran, dan fasilitas hidroterapi. Ini adalah fasilitas terbaik di dunia, kata manajer saat itu Manuel Pellegrini. Kami memiliki semua yang dibutuhkan untuk bekerja dalam segala hal. Saya yakin ini adalah langkah yang sangat besar bagi klub ini untuk terus berkembang setiap hari sesuai keinginan mereka. Selain memberikan peralatan yang dibutuhkan tim utama untuk menghadapi Liga Primer dan Liga Champions di masa depan, fasilitas baru ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemain City di masa depan. Pada saat dibuka, tidak ada pemain dari tim muda City yang melakukan debut di tim utama sejak Sheikh Mansour membeli klub tersebut pada tahun 2008 silam. 9 tahun berlalu dan tujuan tersebut telah tercapai. Dengan Phil Foden menjadi salah satu pemain terpenting City dan Rico Lewis masuk ke dalam tim. Baru-baru ini menandatangani kontrak baru hingga tahun 2028. Akademi juga mendapatkan keuntungan lain, membuat klub meraup keuntungan luar biasa melalui penjualan pemain akademi. Sejak tahun 2017, City telah menghasilkan lebih dari 260 juta pound sterling atau 324 juta dolar. Aneh jika Messi yang dapat Ballon d'Or bukan Haaland. Nominasi Ballon d'Or 2023 sudah dirilis. Lionel Messi mungkin jadi jagoan untuk memenanginya, tapi Erling Haaland dinilai punya peluang yang besar. 30 pemain nominasi Ballon d'Or 2023 sudah dirilis dan pengumuman pemenangnya akan dilangsungkan pada 30 Oktober mendatang. Banyak pihak yang menjagokan Lionel Messi untuk menjadi pemenangnya karena Messi sudah sukses membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Akan tetapi, pundit sepak bola yang juga ex-pemain timnas Skotlandia, Craig Burley, tidak sepakat andai Messi yang jadi juaranya. Karena baginya, Erling Haaland yang lebih pantas memenangi Ballon d'Or tersebut. Aneh jika bukan Haaland yang menang, cetusnya dilansir dari ESPN. Haaland sudah membuat 50 gol lebih dan membantu City memenangi treble winners. Kalau dari gambaran besar per musim, Haaland yang lebih pantas memenanginya, sambungnya. Ia pun melanjutkan, dirinya mengakui memang Lionel Messi tampil hebat di Piala Dunia kemarin. Namun, ajang kompetisi itu hanya berlangsung 1 bulan saja alias tidak mencangkup semusim. Yang mana Messi tampil tidak bagus-bagus amat bersama PSG.
Messi luar biasa di Piala Dunia, tapi itu cuma di periode 4 minggu. Lihatlah ketika Messi di PSG, dia tampil buruk. Tutupnya. Benarkah Evan Ferguson tolak Liverpool dan MU demi Man City? Incara Manchester City pada bursa transfer, Evan Ferguson ternyata sempat tolak pinangan dua klub Liga Inggris atau Premier League, Liverpool dan Manchester United. Penyerang Brighton and Hove Albion, Evan Ferguson baru-baru ini menjadi buah bibir penggemar sepak bola setelah mencatatkan 3 gol kemenangan ke gawang Newcastle United 3-1 pada Sabtu 2 September 2023. Penyerang asal Irlandia itu akhirnya turut melengkapi catatan 3 pemain yang mampu mencetak hat-trick di Liga Inggris pada pekan yang sama selain Son Heung-min Tottenham Hotspur dan Erling Haaland Manchester City. Maka dari itu tak heran apabila The Citizens berminat untuk merekrut bomber berusia 18 tahun tersebut yang dilaporkan bakal diduetkan dengan Haaland. Hal ini tentu saja akan membuat Liverpool dan Manchester United sakit hati luar biasa apabila Evan Ferguson sampai berlabuh ke Manchester City. Pasalnya Ferguson sebelumnya sempat menjalani uji coba bersama Liverpool sebelum menandatangani kontrak bersama Brighton pada 2021. Mengawali karirnya bersama klub Irlandia Bohemians, bakat Ferguson sendiri saat itu sudah terendus oleh The Reds. Ferguson menghabiskan waktunya bersama Akademi Liverpool untuk proses uji coba. Tetapi sang pemain akhirnya lebih memilih bergabung dengan Brighton demi kebaikan karirnya sebagai pemain muda. Namun Evan Ferguson ternyata mengungkapkan bahwa Liverpool bukan satu-satunya klub yang berminat meminangnya sebelum pindah ke Brighton and Hove Albion. Beberapa klub seperti Everton, Celtic, dan Manchester United sempat dikaitkan dengan Evan Ferguson sebelum jatuh ke pelukan Brighton and Hove Albion. Rodri impikan Ballon d'Or. Gelandang Manchester City Rodri merasa terhormat masuk nominasi Ballon d'Or 2023. Bagi Rodri, memenanginya akan jadi mimpi yang jadi kenyataan. Rodri jadi salah satu pemain di antara 30 nama calon peraih Ballon d'Or 2023. Ini jadi kali pertama bagi Rodri masuk ke daftar ini. Pemain berusia 27 tahun itu akan bersaing dengan nama-nama top seperti Lionel Messi, Karim Benzema, sampai Robert Lewandowski,